persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa ini setiap harinya. Nah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan akan melawat kita bersama-sama hari ini. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online dan juga menggunakan tab, laptop dan juga handphone. Mari siapkan hatinya, ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita minta kepada Tuhan hari ini. Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di Menara Doa ini. Tuhan lawat kami, jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus. Kami percaya apapun masalah, beban ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah Engkau urapi kami semua hari ini ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, hidup kami akan diubahkan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami ya Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang ke
Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat kedua tanganmu sebadia. Oh, tenanglah jiwaku dalam tangan sayapmu, menembus awan gelapmu. Pandang kemuliaan-Mu,
rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Lebih dari segala yang ada ya Tuhan, kami rindu, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, puji Dia, bawa hidupmu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau berjanji bagi kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Ketika Kau berfirman, semuanya jadi bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak bicara sama Dia, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan jiwaku memuji-Mu, jiwaku memuliakan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepada-Mu. Roh Kudus untuk kami, Roh Kudus bawa kami. Haleluya. Oh ralabataka lalabaya syalalala, tidak lalabaya syalalala. Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Oh selama-lamanya kami bermazmur, kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami angkat suara kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Ada mujizat terjadi buat kami. Ada mujizat terjadi buat kami hari ini. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Jemaat Tuhan lihat, sepanjang minggu ini Tuhan akan memberkati hidupmu. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang dahsyat terjadi. Mari berdoa, bermasalah. Kekuatan, kemampuan Tuhan berikan buat kami. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Di tengah badai hidup kami ya Tuhan, Engkau Allah berfirman, maka semuanya jadi dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan, Engkau
Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Engkau yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu sempurna buat kami. Roh Kudus bawa kami untuk kami melihat itu, untuk kami dapat menyaksikan itu. Oh, ralamaya syada ralamaya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, mari bersama-sama naikkan diri dikatakan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Semuanya dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama katakan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sembahyang dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
memberikan hidupku bagimu. Yesus, mari sekali lagi semuanya, haleluya. Kekuatan Kau penghidup, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidup bagimu. Yesus, mari sekali lagi katakan, Kau kekuatan, Kau penghidup, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Katakan, Kau ada di setiap terlalu bersamanya. Kau kekuatanku, Kau penghidup, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu. Sekali lagi katakan, memberikan hidupku bagimu. Yesus, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita buka suara kita sebagai doa kita. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Engkau penjuna, ku tak untuk jadikan, ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku, ubah kami ya Tuhan, seputih salju. Ubah kami ya, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, hari ini di menara ini Tuhan, menara doa ini, satu doa kami, satu permintaan dan kerinduan kami, ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan seperti dirimu. Kami ingin tiap hari diubah Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Kami ingin menapaki jalan-jalan
yang Engkau jalani ya Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Jalan menuju kepada kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, kekayaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengerti jalan itu juga disebut sebagai jalan salib. Tuhan, jalan salib, jalan penderitaan, jalan ya Tuhan kematian atas diri sendiri. Oleh karena itu hari ini kami berdoa, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami minta ya Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan. Ubah kami semuanya ya Bapa. Ubah kami. Kami tahu setiap pergumulan ya Tuhan. Setiap ya Tuhan pencobaan ya Tuhan. Setiap ujian yang datang dalam hidup kami. Tuhan ramu, Tuhan racik. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Yaitu membentuk satu karakter Kristus. Sehingga kami bisa ya Tuhan. Dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan. Untuk melayani-Mu ya Tuhan. Mengubah banyak kehidupan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hari ini Tuhan, aku berdoa. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan anak-anak-Mu yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah dalam minggu ini saudaraku ya dimulai dari hari Minggu kemarin ibadah raya. Kita akan belajar seri pengajaran tentang rethinking your life. Jadi kita mau perhatikan dengan seksama, ya kan, bagaimana kita hidup, ya saudaraku, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita percaya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, saudara, itulah, ya kan, kita menjadi orang-orang yang apa? Berhasil. Nah, kita buka Alkitab kita saudara dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita baca saudaraku ya, ayat ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa perubahan yang Tuhan ingin buat dalam diri kita adalah kita menjadi serupa, semakin serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Nah, perubahan itu adalah perubahan yang memerlukan proses, tidak berlangsung dalam sekejap, ya saudaraku. Jadi bertahap. Kemuliaan yang makin besar. Yang jadi pertanyaan besar hari ini yang kita mau renungkan dalam menara doa hari ini adalah begini saudaraku. Siapa sih yang gak mau berubah? Karena kita tahu kalau diri kita berubah, pasti keadaan keluarga kita, rumah tangga kita juga akan berubah lebih baik. Keuangan kita, pekerjaan kita, karir pasti akan lebih baik. Hubungan kita pasti akan lebih baik. Kesehatan kita lebih baik. Saudara, siapa sih yang gak mau berubah? Saudaraku Yesus, karena perubahan yang di luar, saudaraku ya kan, itu sangat ditentukan oleh perubahan yang ada di dalam diri kita. Nah hari ini saudara kita akan belajar, kira-kira gini, apa sih, ya kan, apa sih faktor penyebab, ya kan, betapa sulitnya kita mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita. Kenapa kita enggak, jadi telah perilaku kita yang buruk, maksudnya kebiasaan yang buruk. Kita tahu ini salah, ini gak baik. Ini akan merusak, merugikan diri kita. Dan keluarga kita atau orang-orang bersama dengan kita. Kita tahu, tapi saudara, kok kita gak bisa lepas dari itu? Ini kan pertanyaan. Saudara Yesus, ya kan? Kadang-kadang masalah itu gak pernah selesai. Karena kita gak pernah bisa lepaskan perilaku atau kebiasaan buruk kita ini. Kelemahan diri kita ini. Saudara Yesus. Nah, apa penyebabnya? Saya mau ajak kita untuk coba saudara kita catat, kita renungkan baik-baik saudara hari ini apa penyebabnya?
besok saudara dalam minggu-minggu ini, Rabu sampai Jumat, coba kita akan belajar bagaimana caranya kita merubah daripada satu bagian aspek hidup kita yang sulit diubah. Ya kan saudara, kita akan belajar dari Efesus pasal 4, saudaraku. Nah hari ini kita akan lihat faktor yang pertama. Kenapa kok kita sulit berubah? Ya semua orang pasti mau berubah lah, ke arah yang lebih baik. Katakan amin saudaraku. Kita bisa tanya preman-preman yang masuk penjara. Kalau ditanya mau berubah pasti mau. Tapi kenapa kok masuk lagi? Ya, saudaraku, setiap orang ya kan yang saya melihat ada hubungan yang tidak sehat. Pacaran aja udah gak sehat. Artinya gini, bisa tempeleng pacarnya, entah yang laki tempeleng yang perempuan pukul hajar lakinya. Tapi setelah itu dia kan minta maaf gitu, aduh aku salah. Setelah minta maaf, oke dia kasih kesempatan, dihajar lagi ininya. Saudara ini kita semua tahu titik-titiknya kenapa. Beberapa orang saya sadar gitu, setiap kita, saya ingin ajak kita ini untuk lihat dari sisi firman Tuhan, dari sisi saudara Injil. Kasih karunia, Injil kasih karunia. Saudara yang pertama, yaitu karena kenapa kita sulit untuk berubah. Karena kita sudah terlalu lama punya kebiasaan yang buruk ini. Kita sudah terlalu lama memilikinya. Jadi kekurangan dan kelemahan pribadi kita ini tidak terbentuk dalam sekejap. Jadi kekurangan, kelemahan yang atau kebiasaan buruk ini saudaraku, perilaku yang buruk kita ini, ya saudara, bukan terbentuk dalam waktu yang sekejap. Tapi ini sudah berlangsung lama, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, melalui luka-luka, melalui trauma-trauma, kebiasaan buruk yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita tahu bahwa sepertinya halnya sukses gak bisa dalam sekejap. Itu perlu waktu, saudara, perilaku yang akan menuju kepada jalan sukses itu. Begitu pula dengan kegagalan, kejatuhan dan kehancuran, saudara yang kasih Kristus, ya kan? Itu membutuhkan proses bertahun-tahun. Untuk menyebabkan terjadinya satu kegagalan, satu kejatuhan dan kehancuran. Enggak langsung ngejut saudaraku. Sebenarnya. Nah, kelemahan, kekurangan pribadi dan kebiasaan buruk kita. Ini kalau kita mau tahu, kita mau sadari. Ini sebenarnya sudah terbentuk sejak kita masih anak-anak. Jadi kita masih di rumah orang tua kita. Meranjak remaja, dewasa. Ini udah terbentuk saudaraku. Seperti kebiasaan-kebiasaan saya catat begini saudaraku. Ya kan? Sejak dari masih kecil kita belajar. Dari keluarga kadang-kadang. Dari orang-orang sekitar kita. Ya kan? Cara kita melindungi diri. Ya kan? Pasti caranya dengan apa? Berdusta. Betul gak? Saudara, cara melindungi diri yang paling aman adalah kita berdusta. Kita bohongi mama kita. Kita bohongin mama kita. Untuk mendapat sesuatu. Dari kecil kita udah kebiasaan. Maunya jalan pintas. Caranya apa? Kadang mencuri jalan pintas itu. Kadang kita mau apa? Gak boleh. Pas mama kita pergi. Kita buka dompetnya saudara. Kita ambil duitnya. Kita belanja aja di warung. Itu contoh-contoh bisa terjadi. Hal apapun. Ini terbentuk dari kecil. Saudaraku. Untuk dapetin kemenangan. Mau menang kan? Maunya jalan pintas. Pokoknya gak mau kalah. Ya kan? Gak mau kalah. Kalau kalah nangis. Atau kalau udah ini kan buat curang. Berlaku curang. Ini saya ingin jelaskan satu-satu saudaraku. Kenapa kok kebentuk nih sifat-sifat suka berdosa, suka mencuri. Kenapa berlaku suka curang. Karena terbentuk dari kecil. Kita diomong tiap hari. Hidup susah. Kita orang susah, orang miskin kita nih. Cari duit susah. Itu akan dampaknya apa? Kita jadi orang kikir. Tidak mudah kita memberi uang kepada orang lain. Kenapa kok orang kikir? Karena udah terbentuk di dalam alam bawah sadar kita. Dari kecil. Ini perilaku yang sangat merugikan. Terbiasa marah. Biasa marah. Saudaraku, jika ada orang tidak mau menerima pendapatnya.
atau tidak mau mengikuti kehendaknya, ngamuk, marah. Kalau dari kecil guling-guling dia. Guling-guling di depan di mall apa dia mau tunjuk, maka ini dia nggak, orang tua nggak setujui, dia guling-guling sampai dia bisa dapatkan. Dan orang tuanya biarin, dia ikutin kalau dia udah guling, tangis. Pas sudah besar dengan segala kekuatan dia, ini kan perilaku yang merusak. Saudara bisa mengerti sini, ini yang kita bahas. Terus kita bisa lihat gimana respon orang tua kita. Ketika apa yang dia inginkan, dia harapkan. Kita lihat responnya. Khawatir, takut, dikit-dikit takut. Kita belajar. Dari orang tua kita yang orang kitanya penakut, orang kita yang khawatir, kita jadi khawatiran. Sorry nih. Menurut data katanya, ini data dari sekolah-sekolah. Anak-anak yang masuk ke sekolah, yang masuk ke KB, ke TK, yang mereka mengalami disorder, kayak semacam kayak gangguan lah gitu ya, gangguan daripada kejiwaannya. Itu kebanyakan katanya, saudara, diasuh oleh orang tua yang mengalami mental illness. Orang tua yang stres, depresi, karena perceraian, karena kekurangan, karena diperlakukan tidak baik dalam rumah tangganya. Jadi anak yang teriak-teriak terus rumah tangga. Jadi ketakutan seorang anak itu adalah dua. Dan bayi sampai balita, itu suara keras. Dan ketinggian, anak-anak itu dua ketakutan yang mendasar dari anak-anak. Ketika dari masih kecil dia dengar jeritan orang tuanya. Mamanya, bapaknya, teriak-teriak segala macam. Itu udah ngalami depresi yang berat. Sehingga akhirnya pertumbuhan daripada mentalnya itu juga tidak normal. Jadi semua kebiasaan ini akhirnya sangat merugikan diri kita setelah kita beranjak dewasa. Kita mau rubah, gimana gak mau bohong lagi. Kita juga mau berubah, gak mau curi lagi. Kita tahu marah itu, kasar itu gak bagus. Kita mau rubah tapi kok gak bisa, jatuh bangun terus. Saudaraku, jadi kenapa kita gak bisa, kok sulit. Kelemahan dan kebiasaan buruk kita ini berubah. Karena udah berurat berakar cukup lama. Ini jadi faktor penyebab betapa sulitnya kita melakukan perubahan hidup. Oke, setelah kita dewasa, menjelang akhir tahun, kita mau buat resolusi. Aku mau berubah. Tapi dengan berjalannya waktu, kita kembali ke apa yang lama. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, saudaraku. Yaitu satu, kesimpulannya apa saudara? Bahwa kita gak bisa mengubah kelakuan kita. Kebiasaan kita hanya dengan kemauan, hanya dengan tekad kuat, hanya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita bilang sama Tuhan dalam doa tiap hari. Kenapa kita mulai hari Minggu kemarin? Saya ajak kita semua perhatikan dengan seksama bagaimana caranya kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Tahu tapi nggak mau tahu, nggak mau lakukan, itu bebal. Beda sama orang bodoh. Orang bodoh sama sekali dia tidak punya pengetahuan. Saudara, tapi orang bebal dia punya pengetahuan, dia ngerti tapi dia tidak mau lakukan. Tapi kita harus jadi bijak. Supaya apa? Kita ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, hidup kita lebih tenang. Hidup kita lebih tenang, lebih berbahagia. Katakan amin saudara, disitulah hidup dalam tuntunan Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus, itu yang pertama. Saudaraku, ya, yang pertama, kenapa kita gak berubah? Karena ini udah berurat berakar. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Tetapi kita perlu Tuhan. Katakan amin. Tiap hari coba saudara tanya sama diri kita sendiri. Gimana hubungan saya dengan Tuhan? Kalau hati kita melekat sama Tuhan. Makin melekat kita akan bertumbuh dalam kelemah lembutan. Kerendahan hati. Kasih. Penuh belas kasihan sama orang. Kalau hati kita berjarak dengan Tuhan. Hubungan kita berjarak dengan Tuhan. Pasti kita akan kasar. Kembali kepada sifat yang lama saudaraku. Coba tiap hari dicek. Gimana keadaan emosi saya.
Gimana keadaan emosional saya? Apakah seorang yang lagi kacau, lagi galau, lagi stres, maunya marah, atau takut, khawatir terus? Cek. Saudara, harus dinormalkan. Harus ada damai sejahtera. Katakan amin. Jangan dibiarkan. Tiap hari harus kita cek gitu, saudaraku. Ya kan? Kalau kita berjarak, cepat kita harus melekat sama Tuhan. Bagaimana hubungan kita? Saudaraku, dengan pasangan kita, dengan anak, hubungan kita ini sehat atau tidak sehat? Kalau hubungan yang sehat, Tuhan bisa pakai hubungan yang sehat sebagai saluran berkat buat hidup kita. Katakan amin saudaraku. Buat perjalanan berkat. Atau kita bisa jadi saluran berkat. Kalau hubungan itu sehat. Tapi kalau hubungan tidak sehat, iblis bisa pakai hubungan yang tidak sehat. Untuk apa saudara? Menghancurkan hidup kita. Menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan bisnis. Segala hal. Saudara, tiap hari kita harus cek ini. Saudara Yesus. Ya kan? Nah hari ini, maka itu pentingnya kita libatkan Tuhan. Seperti halnya sukses tidak bisa sekejap. Kita nggak bisa berubah dalam sekejap. Kegagalan pun bukan karena sekejap. Ya kan, sifat-sifat kita yang perilaku ini bukan sekejap. Itu karena udah berlangsung cukup lama. Saya sadari ada titik 5 kebiasaan buruk yang dalam diri saya. Yang namanya blank spot. Saya tahu saya harus rubah ini. Tapi sering kali saya pun mengalami kegagalan untuk hal-hal tertentu. Jadi kita nggak usah seperti kayak jaim ya. Zaman sekarang kan kayaknya kita harus tampil sempurna nih. Nggak perlu. Di hadapan Tuhan akui itu. Yesus saja nggak jaim. Waktu dia di Taman Getsemani dia omong sama 3 sahabatnya. Aku takut. Hatiku takut. Aku gentar. Seperti aku mau mati rasanya. Stres. Aku stres. Bahasa sekarang. Aku stres sudah tahu mau buat apa. Dia gak malu. Yesus saja yang hebat. Tidak malu. Pada waktu saudara pengakuan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan kita yang jujur di hadapan orang yang bisa kita percayai. Itu merupakan saudaraku ya kan saluran untuk kasih karunia Allah. Memberikan kita kekuatan. Melengkapi kita dengan segala yang baik. Sehingga kita bisa mengatasi kesusahan kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara gak usah frustrasi dengan kelemahan. Ini udah berakar. Saudaraku kita butuh Tuhan. Tuhan pun merubahnya setahap demi setahap. Sesuai dengan pengertian kita. Pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua saudaraku. Kenapa kita susah berubah? Kenapa kok kita gak bisa berubah? Kadang-kadang kita mau berubah tapi kok gak bisa berubah. Yang kedua karena kita ya kan suka mengidentifikasikan diri kita dengan kelemahan kita atau kebiasaan lama kita. Saudara, kita sering mengacaukan identitas kita dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan masalah kita, dengan kebiasaan buruk kita, dengan duri dalam daging kita. Maksudnya apa Pak Sabta? Saya ingin jelaskan begini. Saudaraku, ini yang bikin kita gak bisa berubah. Kita suka pikir, kita suka ngomong sama diri kita sama orang lain. Apa? Saya ini memang orangnya gila kerja. Saya ini memang orangnya keras, pemarah. Dari dulu saya udah orang keras, pemarah. Makanya saya jangan disenggol. Ini yang bikin kita gak bisa berubah. Jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena kita sudah mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang keras dan pemarah. Kita ngomong, saya ini orangnya pemalu. Saya ini orang yang gak bisa ngomong. Jangan deh aku gak bisa tampil-tampil di depan. Ini yang membuat kita gak bisa maju. Ya kan saudara? Atau kita ngomong gini, saya ini orangnya penakut. Saya ini udah khawatiran. Kalau ada apa-apa, dengar kabar apa aja. Apalagi tentang anak, apalagi tentang suami, apalagi tentang keluarga. Wah langsung kayak kalap. Saya mau orang yang gitu. Jangan identifikasikan diri kita dengan kelemahan kita. Itu beda. Itu beda banget. Ini yang membuat kita gak bisa berubah. Ada lagi orang berkata begini. Saya tuh orang yang gak mudah percaya. Saya gak gampang percaya. Ya karena dia sering ditipu. Sering dibohongin. Tapi kan
Jangan identifikasikan diri kita. Identitas kita bukanlah orang yang tidak mudah percaya. Kalau kita gak mudah percaya, kapan kita bisa dapat mujizat dari Tuhan? Karena hanya dengan percaya kita bisa dapat mujizat. Katakan amin, mujizat itu dari Tuhan lewat orang-orang. Katakan amin saudara, kalau semua orang kita gak percayain, kita sedang menjadi orang yang asosial, antisosial, tidak berhubungan dengan orang. Karena kita gak percaya. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya kan, kita tidak boleh mengidentifikasikan diri kita dengan kelemahan kita. Kalau kita mau, Tuhan bisa robah kita. Kalau kita nih punya pengertian ini, firman-firman ini. Maksud saya begini saudaraku. Ketika kita melihat diri kita dengan cara tertentu. Aku pemarah, aku begini. Kita lihat diri kita. Maka kita akan jadi seperti itu. Ya kan? Kita sedang menyiapkan diri kita untuk menjadi apa yang kita lihat. Katakan amin. Aduh saya ini orangnya ya. Kalau naik pesawat takut. Saudara ngomong kemana-mana. Aduh kalau saya naik pesawat itu takut. Wah saya tuh pokoknya gemeter dah kalau naik pesawat dah. Ngomong ke semua orang. Kalau pas saudara harus naik pesawat. Apa yang terjadi? Jadi apa yang kita pikir, yang kita lihat diri kita. Kita sedang siapkan diri kita untuk jadi seperti itu. Ya bagus-bagus sih, yang bagus yang kita lihat. Kalau yang jelek kan rugikan diri kita, betul gak saudara? Rugi dong kita. Kalau kita bisa lihat diri kita menjadi orang yang di ke depan akan menjadi orang yang punya dampak. Akan bangun rumah sakit, akan bangun sekolah, akan berikan rumah-rumah sederhana untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Kita punya gambaran seperti itu. Kita akan jadi seperti itu kelak. Katakan amin saudaraku. Oh kita melihat anak-anak kita kelak jadi orang-orang yang punya dampak besar. Ya kan buat hidup banyak orang. Yang dia gak mikirin dirinya tapi dia akan kerja untuk banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita lihat tentang anak-anak kita. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita ngelihat yang jelek-jelek. Kan merugikan kita. Merugikan anak-anak kita. Merugikan banyak orang lain. Saya bisa mengerti sini. Katakan amin. Nah. Saya ya kan. Kalau tadi saya lanjutin deh. Kalau kita bilang kita takut tuh naik pesawat. Ketika saudara berada dalam pesawat. Apa perasaan saudara? Pasti takut. Karena saudara sudah apa saudara? Sudah melihat diri sendiri. Mengidentifikasikan diri kiri. Aku badan ini kalau masuk pesawat pasti takut. Take off lebih takut lagi. Pas goncang mati Tuhan aku ini. Aku mati saja. Jadi kan seperti itu saudaraku. Nah oleh karena itu coba saudara perhatikan. Ini prinsip Alkitab sebenarnya, hukum dalam Alkitab. Kita lihat ada waktu Musa sudah 2 bulan berjalan di padang gurun ya. Musa berpikir ini waktunya kita mau lihatlah. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang janjikan Tuhan itu seperti apa. Bentuk seperti apa. Dia utus 12 orang. Satu suku mewakili satu suku Israel. 12 dikirim untuk mengintai sana. Saudara mereka pulang setelah 40 hari. Mereka buat laporan. Saudara tahu bahwa ya kan, yang 10 orang buat laporan. Laporannya apa saudara? Ada 2 laporan. Yang 10 orang membuat laporan kabar busuk. Lalu mereka melihat diri mereka. Itu seperti apa? Belalang. Coba kita buka Alkitabnya. Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13:33 juga kami lihat, perhatikan, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat siapa? Diri kami. Kami lihat diri kami. Seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 pengintai lihat dirinya mereka seperti apa? Belalang. Dan dia lihat saudara, orang-orang di Kanaan, orang-orang enak itu raksasa yang akan menelan dia. Saudara lihat di sini. 10 pengintai melihat diri mereka seperti belalang di hadapan orang-orang Kanaan, orang-orang enak. Mereka melihat diri mereka akan binasa, ditelan, habis oleh orang-orang raksasa itu
yang ada di tanah Kanaan. Saudara perhatikan, ya kan? Mereka tuh mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka lihat tentang diri mereka. Mereka semuanya apa? Mati binasa di padang gurun dan tidak pernah masuk ke tanah perjanjian itu. Sebaliknya Kaleb dan Yosua, saudaraku, dia lihat diri mereka walaupun mereka ini besar, tapi mereka melihat, saudaraku, ya, Allah mereka yang ada dalam diri mereka jauh lebih besar daripada orang-orang di Kanaan. Dan dia berkata apa? Kita akan telan mereka. Bukan mereka yang telan kita, tapi kita yang telan mereka. Coba kita baca Alkitabnya. Bilangan 14 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi akhirnya saudara, dari 10 pengintai hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Karena mereka bisa melihat diri mereka. Saudara, melihat dengan sudut pandang daripada firman Tuhan. Katakan amin. Ya itulah, jadi kita ini susah berubah. Karena kita selalu identifikasikan diri kita. Ya kan, dengan kelemahan kita. Dengan kebiasaan buruk kita. Ini yang bikin sulit. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, identitas saudara bukanlah perbuatan jelek, perilaku jelek saudara. Bukan masa lalu saudara, itu identitas saudara. Bukan. Oh, saya orang miskin, saya orang bodoh. Bukan itu identitas saudara. Jangan sebut itu. Oh, aku pemalu, aku pemarah. Bukan itu identitas saudara. Saya ingin beritahu, Alkitab katakan apa tentang identitas kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Jadi identitas kita yang percaya Yesus adalah ciptaan baru. Apa ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Yes. Sudah, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi identitas kita ciptaan baru. Maksudnya apa? Saudara mengidentifikasikan diri saudara begini. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan menyertai saya. Karena Tuhan menyertai saya, apa saja yang saya buat, dibuat Tuhan berhasil. Karena ketika Tuhan menyertai saya, Tuhan pasti berikan saya kuasanya untuk melakukan mujizat. Dia berikan saya hikmatnya untuk saya bisa ngerti jalan-jalannya. Karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan ada di pihak saya. Bukan Tuhan jadi lawan saya. Tuhan ada di pihak saya. Katakan amin. Katakan amin. Saya ini berharga di mata Tuhan. Saya gak perlu cari penghargaan dari orang lain. Saya gak perlu tuntut orang lain untuk hargai saya. Saya sudah cukup dengan Tuhan. Yesus, ya kan, itu cukup buat saya. Ada nyanyian kan? Jesus is not enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Amin saudara. Cukup. Tuhan bilang, kamu berharga. Ya udah cukup. Gak usah cari penghargaan. Harus nuntut orang lain. Apa pendapat orang. Cari-cari senang seperti kelakuan Petrus. Yang ingin cari penghargaan. Ingin populer di mata orang. Ya kan, sampai harus menyangkal Yesus 3 kali. Ya gak perlulah. Identitas kita udah dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau kita udah bilang Christ is enough for me. Kita gak perlu flexing. Kita gak perlu pamer. Ya kan, tentang siapa kita.
Tapi kita mau ngomong sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tahu Tuhan terima aku apa adanya. Dalam kekuranganku Engkau terima aku. Di dalam kekurangan kelemahan ini Engkau akan ubah aku semakin serupa dengan Engkau. Engkau juga akan pakai keunggulanku, kekuatanku untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, itu identitas. Katakan amin. Ya gak perlu. Ini kan segala macam. Ini aman kita seharusnya sama Tuhan. Kenapa kita sulit berubah? Karena kita identifikasikan diri kita. Dan juga kita suka menstigma orang lain. Menstigma itu ya, mengidentifikasikan orang lain sesuai dengan penghakiman kita. Alah, dia mah gak bisa berubah lah. Alah, dia mah pemalas. Kita suka mengidentifikasikan orang lain. Sehingga kita juga mengidentifikasikan diri kita dengan cara yang salah. Hari ini kita bertobat. Kita sudah dengar firman, kita sudah tahu, kita sudah mengerti akal ini. Lalu yang ketiga, apa yang membuat kita kok susah berubah? Saudaraku, karena gini ya, setiap yang namanya kelemahan atau kekurangan kita, atau perilaku buruk kita, kebiasaan buruk kita, yang kita lakukan, itu memberikan kepada kita tuh upah, hasil, kenikmatan, walaupun sementara. Makanya kita ketagihan untuk lakukan itu. Kita gak mau berubah. Enak kok. Saudaraku, ya kan? Saya ingin beritahu, ya kan? Kadang kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap kelemahan, kebiasaan buruk itu memberikan hasil atau upah. Walaupun sifatnya sementara. Jadi sesuatu apapun yang diulang-ulang, hal itu akan memberikan hasil dan upahnya masing-masing. Saudaraku, nah saya ingin ajak kita sama-sama, saudara saya. Kita saling mendoakan. Saya doakan saudara, saudara doakan saya juga. Karena saya khotbah ini bukan saya sudah sempurna. Justru karena saya tidak sempurna, saya khotbahkan ini. Saya akan berikan tahu saudara. Maksud saya begini. Kita seharusnya menghentikan semua perilaku negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri. Saudaraku, karena gini, setiap perilaku negatif dalam hidup kita yang kita lakukan berulang-ulang dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri. Atau dengan anak-anak kita. Atau dengan pasangan kita. Itu pasti akan ada hasilnya meskipun sementara. Saya kasih contoh. Ini yang sederhana lah. Ini yang baik-baik. Contoh. Mama-mama. Saya mau ngomong sama mama-mama. Ya. Mama-mama ini suka teriak. Dengan nada tinggi. Kalau seorang mama suka dalam keluarga suka teriak dengan nada tinggi. Supaya anak-anaknya mentaati perintahnya. Saudara tahu. Apa yang terjadi? Anak-anak. Saudaraku, itu akan belajar bahwa teriakan dengan nada tinggi bisa menghasilkan ketaatan. Dan akibatnya anak-anak akan meniru perilaku si ibu, si mama ini. Mereka akan menjadi anak-anak yang kasar dan suka teriak. Itu pertama. Atau si anak ini karena sering diteriakin sama mamanya. Anak ini akan jadi pendiam, tertutup, dan makan dalam untuk diri dia. Saudaraku Yesus. Dan buat si mama, saudaraku, ya kan? Dia dapatin pelajaran apa? Oh rupanya anak saya nih kalau di ngomongin pelan-pelan, enggak mau denger, enggak mau taat. Jadi saya harus teriak dengan nada tinggi. Dan terbukti dengan teriakan dan nada tinggi menghasilkan ketaatan buat anak-anak saya. Si mama ini ketagihan dengan teriakan. Ketagihan dia. Setiap ngomong maunya teriak. Yang gak perlu teriak, dia teriak sama anaknya. Lalu dia teriak sama suaminya. Suami gak terima lah. Aku gak salah, aku teriak-teriakin. Ini apa? Saya bisa ngerti. Perilaku ini. Saudaraku, ya kan? Setiap ini kita, karena kita lakukan perilaku yang buruk. Karena ada hasil. Sehingga buat kita ketagihan. Kalau gak ada hasil, tapi ini sifatnya sementara. Dampak ke depannya, jangka panjangnya, ini merugikan diri sendiri. Itu untuk di rumah mama ya.
Tapi berapa kita? Coba, ada kebiasaan. Kita mulai diajak temen rokok awalnya. Enak juga ya, bisa tenang ya. Nyabu. Oh bisa tambah kuat ya, seger ya. Minum. Awalnya tuh gak enak tuh barang-barang gituan diawalin. Ngerokok kan mabuk pala awalnya. Tapi lama-lama kok enak. Alkohol, sabu, pornografi. Ini semua tuh barang-barang yang ada dapat hasil. Hasilnya apa? Kenikmatan. Tapi sementara. Pas jangka panjang itu merugikan kita. Ini yang membuat kita gak bisa berubah. Kenapa? Ada kenikmatan sesaat ini. Tawaran upah yang sifatnya sementara ini. Yang buat kita jadi ketagihan. Ini yang membuat kita mengalami kesulitan. Apapun itu motivasinya saudaraku. Kenapa kita tidak bisa berubah? Karena kita lihat ada hasil. Ada upah yang diberikan dari perilaku buruk itu. Yang kita pikir, kita tuh sebenarnya saudaraku. Ngerti boy? Setiap perilaku buruk. Setiap dosa. Setiap kejahatan yang kita lakukan. Itu sebenarnya, kenapa kita lakukan? Karena kita mempercayai kebohongan. Yang kita bilang, kalau aku lakukan ini, aku akan dapat hasil ini. Keuntungan yang ini. Padahal itu hasilnya sementara. Tapi untuk jangka panjang, itu akan menghancurkan diri kita dan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara, makanya Galatia 6 ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin. Nah Tuhan bilang itu. Ya kan orang misalnya judi ya, soal judi ya. Ya kan kenapa orang mau lakukan perilaku judi? Mau lepas gak bisa. Gak mau pak, aku tahu. Ini bisa ini. Tapi gak bisa. Kenapa? Karena dia berpikir dengan judi ada hasil yang dia bisa dapat. Yaitu apa? Keuntungan, kemenangan. Aku pacak kayo ini boleh banget. Dengan judi. Menang buktinya aku. Tapi terbukti kan. Saudara, ini ya. Jadi saya sedang bahas tentang kenapa kita sulit berubah. Ini ada faktor-faktor ini. Saudara, ada faktor-faktor ini. Nah, faktor-faktor ini sebenarnya memang karena kita mempercayai kebohongan iblis. Semua kebohongan, itu semua kan, saudara. Nah, yang keempat, ini saya bahas tentang kenapa kita sulit berubah. Karena ada spirit, ada pribadi yang mencegah kita berubah. Siapa namanya? Iblis. Karena iblis menolak kita mengalami perubahan. Iblis selalu pendakwa dia, accuser. Iblis terus-menerus memberikan pikiran negatif kepada kita. Iblis selalu mengatakan hal-hal kurang lebih seperti ini. Saudaraku, kamu tidak mungkin lagi bisa berubah. Kamu gak mungkin lagi bisa, udah gak bisa berubah. Kamu kan udah coba kan, jatuh lagi. Kamu bangkit, jatuh lagi. Sudahlah. Ya kan? Kamu tuh udah terlalu banyak kesalahan, kekurangan. Dosa kamu udah terlalu besar. Saya ingin kasih tahu, saya ulangi lagi ini. Ini iblis saudara. Iblis sebelum kita melakukan dosa. Melakukan kejahatan. Selalu iblis kecil-kecilkan dosa itu. Gak apa-apa itu, semua juga lakukan. Masa gak usah munafik lah. Buat aja, lakukan aja, jalanin. Itu iblis, kecil-kecilin. Waktu kita lakukan, kita jatuh. Kita ditelannya, lalu dia ngomong apa? Kamu udah gak mungkin lagi berubah. Kamu gak mungkin diampunin. Kamu akan kena kutuk dari Tuhan. Itu strateginya bikin kita apa? Kita gak akan mau kembali ke Tuhan. Kita dicegah oleh dia untuk kembali ke Tuhan. Padahal saudaraku, kalau kita bangkit kembali ke Tuhan. Tuhan terima kita enggak? Pasti terima. Ingat saudaraku perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Dia sudah ambil kekayaan, warisan kekayaan ayahnya. Dia boroskan semua. Dia sudah gak punya apa-apa. Dia kembali. Masih diterima oleh ayahnya. Itulah gambaran daripada Allah. Tapi iblis bilang, pasti dia tuh, kalau iblis akan berkata kepada si anak yang hilang ini. Anak yang bungsu ini.
Kau udah tahu terima kasih, udah tahu diri segala macam. Kau mau balik lagi. Boro-boro diterima. Kau dimaki, diinjek kau nih. Gini. Ayo si anak udah. Ngapa aku balik lagi? Akhirnya dia mati di kandang babi saudaraku. Kalau dia percaya kepada kebohongan iblis. Tapi puji Tuhan itu gambaran tentang Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita pernah berbuat baik. Dia mengasihi kita, dia berbuat baik kepada kita. Karena dia adalah kasih. Katakan amin saudara, karena dia adalah baik. Ini hal yang signifikan saudaraku. Jadi iblis berusaha untuk saudaraku. Dia timbulkan rasa takut. Kalau saudara berubah. Kalau kamu berubah. Dia bilang nih, dengar baik. Dia timbulkan rasa takut sama kita. Ya, dengan mengatakan sesuatu yang buruk. Ya kan? Ya kalau kamu berubah ya nanti. Kalau kamu berubah. Nanti kamu masalah di pekerjaan kamu. Di hubungan kamu. Pernikahan kamu. Persahabatan. Kalau kamu berubah. Ya kan? Sesuatu yang buruk akan menimpa kamu. Udah. Jalan ini seperti ini. Nanti ada yang bongkar segala macam. Jangan tetap lakukan itu. Saya ingin beritahu. Kita gak bisa lawan iblis. Sampai kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 katakan apa? Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah. Tundukkan hati. Tundukkan pikiran kita. Berdoa dan seru sama Tuhan. Tuhan. Aku lelah, aku capek. Dengan keadaanku. Dengan perilakuku. Dengan kebiasaanku yang buruk. Tutup mata kita. Katakan sama Tuhan. Tuhan. Aku lelah, aku capek. Aku tahu Tuhan. Aku sudah kehilangan sukacita, keselamatan. Kehilangan damai sejahtera. Aku lelah ya Tuhan dengan hidup. Yang tidak ada pengharapan ini. Dan kami sadar, sesadar-sadarnya. Ya Tuhan, kami tidak bisa merubah diri kami. Hanya dengan kekuatan kami sendiri. Dengan tekad kami. Dengan kemauan kami. Hari ini kami butuh Tuhan. Doa saudaraku, doa. Apa yang paling sulit yang saudara ingin rubah dalam hidup saudara? Saya tidak tahu itu apa. Masing-masing kita berdoa. Mungkin dusta. Mencuri. Berlaku curang, kikir. Kejam, marah, mudah khawatir, takut. Apapun itu saudara. Bawa ke Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan malu. Akui dia. Tuhan berikan aku kekuatan, kuasa-Mu. Kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan aku hikmat-Mu ya Tuhan. Hari ini terima kasih. Engkau boleh ya Tuhan membukakan setiap kami ada jalan. Kami ingin ya Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih kami tahu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk mengubah hidup kami. Tuhan, kami mau identifikasikan diri kami. Kami ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami ingin menabur. Ya Tuhan, dalam roh bukan daging. Daging menuai kebinasaan, tapi roh menuai kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, turunkan berkat-Mu buat mereka. Biarlah bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, karir mereka. Buat terobosan ya Tuhan. Kami percaya ketika kami berubah ya Tuhan diri kami, maka Tuhan akan mengubah ya Tuhan keluarga kami, pernikahan kami, keuangan kami, hubungan kami ya Tuhan. Bisnis kami, masa depan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari angkat saudara roti kita. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus.
pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.